Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama calon anggota DPD RI asal Lampung, Bapak Petrus Chandra MBA. Banyak hal yang disampaikan di sesi pertama, saat ini kita bicara pada sesi kedua. Pak Petrus, ini yang menarik di sesi pertama, apa yang Pak Petrus katakan tadi, ini Lampung daerah kaya. Ya kan, tapi potensi untuk kaya. Potensi untuk kaya. Banyak pabrik dan sebagainya, tapi kita masih merupakan daerah termiskin. Ini gimana ini? Termasuk 15 provinsi termiskin di Indonesia. Ya gimana ini Pak Petrus? Saya melihat begini Pak, kaya miskin itu tergantung siapa tetangga kita Pak. Okay. Kita merasa miskin, menurut tetangga kita kaya semua. Oh iya, betul. Tapi kalau tetangga kita miskin semua, kita merasa kita sudah kaya. Kalau tidak ada yang kaya, tidak ada kata miskin. Nah, saya melihat, saya bicara angka-angka. Saya pernah membaca, boleh dicek juga, mengenai Gini ratio. Gini ratio, oke. Gini ratio adalah gap antara orang kaya dan orang miskin. Betul. Lampung bagus sekali, rendah Gini ratio. Gini rasionya rendah. Rendah. Berarti perbedaan orang kaya dan orang miskin tipis. Maka potensi terjadi masalah sosial karena ekonomi kecil. Karena orang tidak ada kecemburuan sosial yang tinggi. Tapi di bawah rendah gitu ya? Nah, Gini rasio itu bagus kalau letaknya tinggi, Pak. Jadi sama-sama kaya. Iya. Jangan udah rendah, direndah. Jadi kita sama-sama miskin. Oke. Padahal daerah kaya. Pak, Belanda memilih Lampung sebagai daerah transmigrasi pertama di Indonesia. Oke. Sumatera disebut dengan Swarna Dwipa. Pulau Emas. Oke, betul. Jadi Sumatera itu memang tidak ditujukan untuk pertanian, tapi pertambangan, perkebunan. Tapi mengapa Belanda memilih Lampung? Karena menurut survei Belanda, Lampung adalah tempat yang sangat cocok untuk pertanian. Maka dibawalah orang dari Jawa, dari Wates di Jawa, biasanya kampung Wates. Sidomulyo, jadi Sidomulyo. Nah, transmigrasi ya? Transmigrasi. Karena memang suka tidak suka, pertanian butuh keturunan orang Jawa. Betul. Ya. Tetapi budaya Jawa itu budaya nerimo. Jadi mohon maaf, ini sangat sensitif, sangat hati-hati dengan segala hormat kepada Bapak Gubernur dan Bapak sekali, dan mudah-mudahan didengar oleh anggota Dewan. Bagaimana mungkin daerah yang begitu potensi kaya. Begitu dekat dengan Jakarta, bisa masuk ke 15 provinsi termiskin di Indonesia. Dan bagaimana bapak-bapak anggota Dewan, Gubernur, Bupati, Wali Kota membiarkan UMP Lampung kedua terendah di Pulau Sumatera. Nah, jadi saya mengatakan, ini si malakama bakal pemerintah dan kita semua. Kalau kita menyadarkan kita miskin, ribut rakyat. Tapi kalau kita tidak menyadarkan kita ini miskin, kita menikmati kemiskinan. Itu dia kalau poverty trap, Pak. Kita ini terjebak di kemiskinan, tetapi kita merasa nyaman. Jebakan kemiskinan. Dia kalau ini jebakan kemiskinan. Dan miskin nyaman gitu ya? Saya nggak nyaman. Saya nggak berani nyaman. Dia menikmati kenikmatan itu. Kenapa? Wong tetangganya miskin semua, udahlah nerimo wae. Jadi budaya menerima itu, dan bangsa kita ini bangsa yang damai, Pak. Betul. Jadi dengan demikian kita ini bangsa yang pasrah, sudahlah pasrahkan kepada yang kuasa, ya. Nah, dengan demikian si malakama bakal pemerintah. Tapi sebagai jurnalis, sebagai media, kewajiban Anda menyampaikan kita ini negara daerah yang potensi kaya tapi menyia-nyiakan sumber daya alam dan sebagainya. Buktinya apa? Yuk kita lihat data. Ini data BPS, tidak bisa dibantahkan. Betul, Pak. Betul. Jadi saya mengatakan, kalau kita tidak pernah berkaca, kita tidak pernah tahu apa kita ganteng atau jelek. Betul. Ada pepatah Melayu mengatakan buruk muka cermin dibelah.
kita miskin menyalahkan orang lain. Tapi yang paling konyol kita nggak tahu kita miskin. Iya. Itu Pak. Itu problemnya utama kita. Oke, Pak Petrus Chandra, ini menarik ini diskusi kita. Apalagi Pak Petrus akan sebagai calon anggota DPD. Itu yang saya perjuangkan. Itu yang tentunya itu yang akan diperjuangkan. Kira-kira apa yang dan sektor apa atau bagaimana itu Pak Petrus? Kalau kita lihat Pak, negara-negara maju itu semua based on industry. Mana sih ya negara pertanian yang kaya? Karena nilai tambah itu adanya di industri. Di industri. Iya, betul. Lampung punya industri besar. Kita punya gula terbesar. Betul. Kita punya tapioka, kita punya sawit. Tapi permasalahannya itu dimiliki oleh segelintir kelompok usaha. Sehingga kalau kita buat weight average, rata-rata tertimbang, itu tidak bisa ada sekelompok kecil orang kaya dan begitu banyak orang miskin, sehingga kalau dibuat rata-rata tertimbang, nggak masuk, Pak. Ini nggak bisa ngangkat. Oke. Jadi rata-ratanya miskin. Nah, miskin ini saya katakan satu, kita harus memberikan kesempatan kepada semua pihak. Melihat kenapa tetangga kita kaya. Tidak untuk menimbulkan cemburuan, Pak, tapi untuk membuat semangat. Kita belajar. Kita belajar. Bagus sekali, hampir semua orang tua di Lampung ingin anaknya sekolah ke jauh. Bagus itu, Pak. Orang Lampung paling suka gimana. Tapi kita harus bilang, nah kalau sudah selesai, kembali bangunlah kampungmu. Jangan kita sudah kirim ke Jawa, dia kawin sama orang Jawa. Nggak pulang lagi. Nah, jadi intinya sumber daya alam yang baik harus dikerjakan oleh sumber daya manusia yang baik. Sekarang ini, Bapak coba kemarin saya terbang sama beberapa banker. Hampir semua dari Jawa. Para insinyur dari Jawa. Jadi orang Lampungnya ke Jawa, orang dari Jawa ke Lampung, Pak. Dia begitu banyak duit, dia pulang ke kampungnya, Pak. Betul. Iya. Nah, jadi semestinya saya tidak mengatakan adanya segregasi. Tidak. Ini Indonesia, negara kesatuan. Boleh. Tapi saya menghimbau bahwa kita anak Lampung. Kalau bukan kita yang membangun Lampung, siapa lagi, Pak? Ayolah. Ada dulu gerakan di Gebu Minang. Orang Minang dia bilang nggak perlu balik, yang penting duitnya balik. Oke lah, boleh nggak kita? Kalau nggak mau pulang, cobalah uangmu tuh pulang ke kampung. Iya betul. Ya kan, kalau bisa bawa ilmu ke Lampung. Kalau nggak uangmu. Kalau kau sudah kaya, bikin rumah di Jakarta, lupa pulang kampung. Enak gitu. Itu, Pak. Pak Petrus, ini kan soal industri tadi seperti yang kata. Cuman kalau bisa, apa benar bahwa industri itu dibangun di Provinsi Lampung, tapi dimiliki juga oleh masyarakat banyak, tidak hanya segelintir orang? Itu gimana, Pak? Itu utama. Contoh konkret sawit, Pak. Data yang saya terima kemarin, ada 110.000 hektar sawit rakyat. Di Lampung? Di Lampung. Ini data resmi yang saya terima dari kawan saya, anggota DPRD, dari Dinas. 110.000 hektar, Pak. Kalau kita kalikan satu hektar 50 juta saja, untuk buat, berarti ada 5,6 triliun nilai kebun itu. Dan kantornya pasti uang dia, Pak, karena rakyat tidak bankable. Saya mengatakan, kalau Anda tanam sawit, mau jual kemana buahnya, Pak? Ke pabrik. Bisa nawar nggak harganya, Pak? Jadi salah satu tekad kita di bidang pertanian untuk menangkatkan harkat petani, jadikanlah petani sawit tuan di negeri sendiri. Jadi kan petani sawit, pabrik, itu milik dia. Jangan petani punya kebun, yang punya industri. Betul. Kita minta berbagi, Pak. Konsepnya konsep plasma itu ya. Bukan plasma. Kalau plasma itu
si rakyat tetap, kalau plasma, si rakyat tetap kebun, Pak. Yang plasma inti itu perusahaan punya kebun, punya pabrik. Betul, betul. Plasma itu rakyat punya kebun saja. Oke. Konsepnya bagaimana si rakyat ini punya kebun dan punya pabrik. Oh, betul, betul. Ya, betul. Kalau enggak betul. dia hanya jual ke buah saja, Pak. Supaya rakyat itu tidak hanya di on farm, tapi juga di off farm, Pak. Menarik itu. Menarik itu salah satu pemikiran program Pak saya, Petrus. Pak. Iya. Bahwa kalau petani sudah lawis, kita dibikinin kebun, kok plasma itu tidak memperkaya petani. Plasma itu membuat petani tetap petani. Iya, tetap plasma. Ya. Iya. Bagaimana plasma yang sudah lunas bersatu bikin pabrik? Oke, betul. Yang sudah ada, yang swadaya, Pak. Ini de facto. Ada 110.000 hektar sawit rakyat yang tidak punya pabrik. 110.000 hektar kebun sawit rakyat yang tidak punya pabrik. Yang nasib tergantung pada perusahaan besar membeli. Oke. Jadi saya mengatakan, tapi karena nggak ada yang membangkitkan, wis mahal bikin pabrik, sudahlah kita nerimo wae. Iya, jadi betul. petani. Betul. Iya. Nah, seharusnya pemerintah harus melakukan usaha. Atau usahawan ada CSR. Iya. Kalau mereka ini bersatu dan merasa kami ini tidak mendapatkan harga yang pantas, dan nanti ada provokator, Pak. Betul. Ada yang bilang makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Datanglah kepadanya sebelum mereka itu terprovokasi. Oke. Jangan sampai dia udah lapar berteriak baru kita sibuk. Iya. Karena mereka lah yang menghidupi kita. Jadi konsep kita di pertanian itu satu, bagaimana petani tidak hanya di on farm, tapi juga di off farm. Petani tidak hanya jual barang mentah, tapi petani dia punya kemampuan untuk membuat pabrik. Oke. Dan memiliki pabrik. Oke. Intinya adalah bagaimana pemikiran Pak Petrus tuh, bagaimana mensejahterakan petani Dan meningkatkan harga hidup petani. Betul. Konsep saya, Pak, memperkuat yang lemah, Oke. tetapi tidak memperlemah yang kuat. Yang kuat biarin lah. Saya tidak mengutik. Iya, Kita hanya kita memperkuat yang lemah, tapi tidak memperlemah yang kuat. Oh, menarik. Ya, Pak Petrus, ini nggak terasa juga waktu anak juga Lampung, ini. Pak. Ya, kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya ya. Pak Terima Petrus. kasih. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita pada sore hari ini dengan calon anggota DPD RI asal Lampung, Bapak Petrus Chandra MBA. Menarik untuk disimak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.